banyak orang-orang Islam yang mudah sekali marah. Gereja yang sedang dibangun dibakar, katanya tidak ada izin. Ada misa Natal di satu tempat dibubarkan gara-gara katanya ini. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu cuplikan video dari seorang ustadz, dan menurut saya ini merupakan pesan bagi mereka yang membenci kekristenan. Dan terlebih semalam teman-teman, saya baru membahas tentang seorang ustadz yang bernama Agustan, di mana dia menempelkan Alkitab di pantatnya dan kemudian dia kentut dan dia meminta supaya mati bulan ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberi dia kesempatan untuk bertobat. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan mendengarkan pesan ini, dan biarlah kiranya mereka-mereka yang tidak suka dengan kekristenan, mereka mendengarkan hal ini. Videonya yang berikut ini. Banyak orang-orang Islam yang mudah sekali marah. Gereja yang sedang dibangun dibakar, katanya tidak ada izin. Ada misa Natal di satu tempat dibubarkan gara-gara katanya ini. Ya ngapain juga seperti itu. Justru dengan seperti itu banyak orang-orang Islam yang malah meragukan agamanya, dan banyak orang-orang yang sedang ragu dan pengen masuk Islam malah tertolak masuk Islamnya gara-gara lihat kasus-kasus seperti itu. Marahnya gampang sekali. Kemarin kasus adzan, misalkan azan. Kemarin kasus azan, katanya ada orang-orang agama lain yang merasa terganggu dengan azan yang terlalu banyak di mana-mana itu, dan akhirnya muncullah wacana di pemerintah, di media-media, bahwa azan sebaiknya hanya untuk internal masjid saja. Dan itu akhirnya orang-orang Islam kan marah lagi, demo lagi. Ada ustadz yang bilang, kalau adzan tidak boleh, saya yang mimpin perang. Ya gak usah gitu juga Pak Ustadz. Begini nih ya Baraya. Perdamaian itu bagaimanapun jauh lebih baik. Kalau Baraya yang menganut fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal, maka Baraya pasti akan tahu bahwa bahkan saat dia Ahmad bin Hanbal disiksa habis-habisan oleh pemerintahan yang jahat, yang zolim, yang liberal, disiksa sampai kencing darah, dan pengikutnya minta, ayo kita demo, kita lawan pemerintah. Ahmad bin Hanbal malah bilang, jangan hancurkan perdamaian. Dia disiksa habis-habisan, tapi dia tidak mau ada peperangan. Jadi perang itu dalam agama Islam itu sangat-sangat kalau bisa dihindarkan. Jangan juga marah-marah gitu. Nah, soal azan ini, di Timur Tengah, di kebanyakan negara di Timur Tengah, azan itu tidak dikeluarkan, tidak keluar dari masjid, hanya internal di dalam masjid. Misalkan di Arab Saudi dan di Uni Emirat Arab, kenapa, dan di Qatar juga, Jordania juga, kenapa tidak dikeluarkan? Kata mereka agar tidak mengganggu orang lain. Jadi sholat datang ke masjid itu ada azannya, mereka tahu waktunya, jadwalnya disebarkan, tetapi azannya internal, begitu, tidak disebarkan. Kalau Baraya mau ikutin itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau Baraya tidak mau, pengen mendengar azan terjadi di mana-mana, seperti sekarang, itu juga tidak apa-apa. Tetapi bukan dengan marah, tetapi dengan ngobrol sama orang-orang Kristen, ke orang-orang Hindu, ke orang-orang Buddha, ke orang Hindu ya. Punten ya, ini kan di sini mayoritasnya Muslim, kita berkebutuhan untuk menjalankan agama, menjalankan ibadah. Jadi mohon maaf, sehari 5 kali akan terdengar suara azan. Kan kalau ngomongnya gitu, ya orang yang non Muslim juga pasti akan, oh iya nggak apa-apa. Terus orang-orang Islamnya introspeksi, biar azannya tidak mengganggu. Azannya ada pelatihan azan, jadi yang adzan itu suaranya semuanya merdu semua.
Kan bisa saja dengan introspeksi seperti itu, malah banyak yang tertarik pada agama Islam, bukannya malah meragukan agama Islam, karena terlalu banyak orang yang marah-marah. Begitu kan? Nah, jadi ini sekali lagi bukan untuk saling menghujat, saya mohon maaf kalau memang masih ada juga yang tersinggung dengan pernyataan saya. Ini adalah untuk introspeksi bersama-sama. Mari kita junjung tinggi perdamaian dan kebaikan dan kemaslahatan buat orang-orang. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Bisa kita simpulkan apa yang dia sampaikan, bahwa kedamaian itu jauh lebih baik dan itu jauh lebih indah dari apapun. Dan kemudian dari awal pembicaraannya, dari cuplikan ini, dia berkata bahwa bagaimana orang bisa tertarik dengan agama kita kalau kita sendiri menjadi batu sandungan atau perbuatan kita tidak sesuai dengan ajaran agama kita itu sendiri. Bahkan jika orang berniat mau masuk ke agama mereka, tetapi tiba-tiba melihat kasus ada pembubaran gereja, ada pembakaran gereja, dan lain sebagainya, mereka tidak jadi tertarik. Kenapa? Karena melihat perbuatan-perbuatan mereka yang sangat tidak menciptakan kedamaian di tengah-tengah banyak umat. Jadi intinya teman-teman yang mau saya sampaikan di sini bahwa kita orang yang sudah mempunyai agama, mari kita saling menciptakan kedamaian bersama-sama. Apapun agama kita, apapun keyakinan kita, suku kita, budaya kita, ras kita, mari kita sama-sama menciptakan kedamaian karena itu jauh lebih baik. Tentu saja kita agama masing-masing punya cara untuk menciptakan kedamaian sesuai dengan ajaran masing-masing juga. Nah, jadi itu yang dia sampaikan. Bagaimana kita itu yang punya agama itu bisa benar-benar mencerminkan tentang ajaran-ajaran yang kita terima dari agama itu sendiri. Jadi apa yang diajarkan oleh kitab suci kita, itulah yang kita terapkan lewat perbuatan kita. Karena perbuatan itu lebih penting daripada ajaran-ajaran atau penyampaian-penyampaian secara lisan, teman-teman. Karena sekarang banyak orang ngomong begini begitu, tetapi dia tidak memulai dari tindakannya sendiri, perbuatannya sendiri untuk menerapkan ajaran tersebut. Dia hanya pandai mengajarkan sesuatu yang baik, hanya pandai untuk berbicara, ngomong, menyampaikan ini, menyampaikan itu. Tetapi jauh lebih baik kalau kita mulai dari perbuatan kita, supaya terlihat kita adalah orang-orang yang beragama. Nah, jadi sehingga ketika orang melihat perbuatan kita, kasih kita, cara kita menghormati orang lain, maka orang lain pun bisa melihat bahwa ternyata kita benar-benar orang yang sudah menerima ajaran yang baik dari agama kita masing-masing. Karena semua agama tentu saja mengajarkan hal yang baik. Ingat, hal yang baik. Tetapi tentu saja menurut keyakinan masing-masing, agamanya lah yang benar. Itu menurut keyakinan masing-masing. Tetapi lepas dari itu, mari kita menciptakan kedamaian antara satu sama yang lain. Seperti yang saya bahas semalam, teman-teman. Sebenarnya yang sering memicu kegaduhan itu adalah para mualaf. Karena para mualaf ini, teman-teman, ketika mereka meninggalkan kekristenan dan kemudian pindah ke agama Islam, kemudian dikasih panggung di sana untuk berceramah, sehingga ceramah mereka itu berisi provokator, tidak ada isinya, menghasut umat, menjelek-jelekan agama lamanya. Ada yang berkata, oh saya meninggalkan kekristenan itu karena menuhankan manusia, karena tidak ada keselamatan di sana. Ya begini begitulah Kristen itu. Setiap ceramah mereka ya begitu. Oh, Alkitab Kristen itu palsu.
sehingga memicu satu kegaduhan karena ada ujaran kebencian di dalam ceramah mereka. Nah, ini pesan bagi saudara-saudara kita yang muslim. Kalau ada saudara kita yang mualaf, itu benar-benar diselidiki dulu latar belakangnya. Ditanya gereja mana dia pernah menjadi pendeta. Karena sekarang kalau mualaf itu ngakunya pendeta, misionaris, singer, dan lain sebagainya. Yang jelas ngakunya punya jabatan waktu dia menganut agama Kristen. Sehingga mereka pindah agama, ya mereka dikasih panggung. Karena seolah-olah mereka hebat. Padahal dari kekristenan mereka adalah kaum awam. Tetapi saudara kita, polemikus muslim, menerima mereka di konten-konten mereka, di podcast mereka, ya demi konten namanya. Tetapi mereka tidak lihat dampaknya dari apa yang mereka sampaikan. Apalagi mereka banyak saksi dusta tentang kekristenan. Supaya orang lain bisa memandang Kristen itu ya buruk, jelek. Seperti yang pernah saya bahas tentang Ustadz Agustan, seorang mualaf yang mengaku mantan pendeta, di mana dia masuk ke dalam satu kampung pada saat itu, dan di kampung itu adalah mayoritas Kristen. Dan kemudian dia mewawancarai satu orang dari kampung itu yang beragama Muslim, dan dia menghasut, memprovokasi supaya saudara-saudara kita yang Muslim di kampung itu membenci kekristenan, seolah-olah orang Kristen di kampung itu memaksa saudara-saudara kita yang Muslim untuk murtad, padahal tidak demikian. Betapa bencinya Ustadz Agustan ini terhadap kekristenan, padahal anaknya masih Kristen. Dan kita lihat di video saya sebelumnya atau beberapa jam yang lalu, itu dia mengambil Alkitab dan menempelkan di pantatnya dan kemudian dia kentut. Padahal kitab suci itu teman-teman merupakan kitab suci yang dimana anaknya juga percaya pada Alkitab itu. Saya kurang tahu apakah dia kecewa karena dia kemarin membujuk, mengajak anaknya, berusaha ada upaya supaya anaknya itu bisa masuk Islam atau meninggalkan kekristenan masuk Islam. Nah, sampai sekarang anaknya masih Kristen. Saya kurang tahu apakah dia merasa kecewa, depresi, sehingga dia sampai mengambil Alkitab dan menempelkan itu di pantatnya. Dan saya rasa ini bukanlah buah dari ajaran yang baik. Nah, harusnya setelah dia pindah keyakinan, mendapat hidayah, dan menganut agama barunya, harusnya dia semakin lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya dia benar-benar pendeta dulu, ya waktu dia pendeta tidak pernah mengambil kitab suci orang lain menempelkan di pantatnya. Justru dia meninggalkan kependetaannya itu, dia semakin jahat. Kitab suci agama Kristen ditempelkan di pantatnya dan kemudian dia kentut. Nah, dan juga kemarin kasus di Sibolangit, masalah pesantren, bahkan dia mengajak umat Islam bagaimana supaya memanas suasana itu, memperkeruh suasana. Jadi ini yang mau saya sampaikan teman-teman. Mari hati-hati terhadap para mualaf. Karena mereka pindah keyakinan itu punya kepentingan masing-masing. Sekalipun alasan mereka di depan layar atau di layar adalah mendapat hidayah, tetapi engkau menilai mereka dari perkataan mereka itu sendiri, perbuatan mereka sendiri. Apakah benar-benar mereka mendapat hidayah? Karena orang yang mendapatkan hidayah tidak seperti itu kelakuannya. Jadi kalau orang Kristen itu sudah diajarkan bagaimana kita menjadi garam dan terang. Sehingga ketika kita menjadi garam dan terangnya Kristus di tengah-tengah dunia ini, sehingga banyak orang yang tertarik melihat terang yang ada di dalam kita. Itu yang membuat orang tertarik pada agama kita ketika kita bisa menjadi berkat, menjadi berguna bagi orang lain. Bukan malah mengusik agama orang lain, keyakinan orang lain, menghina agama orang lain, menghujat agama orang lain, bahkan kitab suci orang lain. Ya kalau kita mau menjadi garam dan terang, kita harus benar-benar
bermanfaat, menciptakan kedamaian semaksimal mungkin. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Itulah sebabnya orang-orang Kristen itu tidak pernah mencari gara-gara terhadap agama lain. Karena sudah diajarkan, bahkan kalau ada yang menghujat Kristen, menghina kitab suci Kristen, justru kita doakan. Berdoa bagi mereka yang membenci engkau. Berdoa bagi musuhmu. Berdoa bagi mereka yang menganiaya engkau. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, melainkan balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Dan hanya terdapat di dalam ajaran kekristenan, di dalam ajaran Yesus, hal yang demikian. Karena itu merupakan hal yang sulit bagi manusia untuk membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Berdoa bagi musuh. Itu hal yang sulit. Tetapi firman mengingatkan kita untuk kita bisa menjadi garam dan terang bagi tengah-tengah mereka. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz ini. Mari kita saling menghargai. Seperti masalah azan tadi, ya harus dibicarakan dengan orang lain di sana, bagaimana supaya jangan terganggu. Sebenarnya kita tidak perlu mengkritik itu, karena kita tahu bahwa orang Kristen juga mengerti. Kalau azan juga ada, ya kita mengerti karena itu memang keyakinan mereka, bagaimana mereka beribadah, kita harus menghargai. Nah, tetapi jangan malah sebaliknya, ketika orang Kristen beribadah di rumah yang dimana suara itu tidak keluar kemana-mana, justru itu dibubarkan. Orang Kristen itu tidak pernah mengganggu ya fasilitas umum untuk beribadah, tidak pernah beribadah di jalan. Kristen itu beribadah di gereja dan juga beribadah di rumah, karena ada doa-doa yang disebut komsel, kelompok kecil. Jadi itu diadakan di rumah dan bisa juga diadakan di gereja. Dan itu tidak mengganggu banyak orang karena suaranya tidak keluar. Nah, jadi itu saja yang menjadi pesan bagi mereka yang intoleran teman-teman, supaya mereka bisa mendengarkan apa yang menjadi perkataan Ustadz ini atau penyampaian Ustadz ini, supaya mereka bisa simak bahwa kedamaian itu jauh lebih baik, kedamaian itu jauh lebih indah. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.